Oke, jumpa lagi kita di channel YouTube saya Bung Darkim, pengusaha yang berbahagia di mana saja Anda berada. Nah, pada kali ini saya akan bincang-bincang dengan para pengusaha eh, mengenai bagaimana suatu negara ya akan menjadi kuat ekonominya, ya, di mana suatu negara itu mengutamakan ya pengembangan usaha kecil dan menengah. Artinya ekonomi kreatif. Ya, saya kebetulan ya, sebagai salah satu ya, dosen di program studi administrasi bisnis di wilayah bagian Timur Kalbar ya, di Universitas Kapuas Sintang. Ya. Jadi setelah saya melakukan beberapa survei di kota Sintang, pas waktu saya ke Pontianak juga, ya, saya sering ya di kaki-kaki lima ya sambil saya ya makan di kaki lima ya. Saya bincang-bincang dengan para usaha kecil menengah ya di baik di Sintang maupun di kota Pontianak beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 6 bulan lalu ya. Nah, kemarin juga saya keliling ya, mendekati hari ini kan hari Natal ya. Mendekati Natal ya, saya keliling. Betapa ya bahagianya saya melihat di mana para usaha kecil dan menengah ya bisa melakukan ya pemasaran berbagai produk ya, produk yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, dan ya ramai ya para UMKM ini menawarkan produk-produk yang mereka hasilkan, mereka hasilkan sendiri atau mereka sebagai distributornya. Nah, ini para UMKM ini ya, setelah saya ini adakan kajian ya, kajian secara analisa ya, secara pribadi, UMKM ini ibaratkan dalam pembangunan ekonomi suatu negara itu ya ibaratkan sebuah pohon ya. Sebuah pohon itu UMKM ini, ekonomi rakyat ini akar dari sebuah pohon. Nah, akar dari sebuah pohon berarti ya sebuah filosofi itu mengandung artinya pohon ini akan kuat apabila akarnya kuat ya. Oleh sebab itu ya suatu negara ya, pemerintah perlu memperhatikan ya, usaha kecil dan menengah yang secara maksimal. Bagaimana caranya? Perlu ada perhatian bantuan modal, mungkin pemerintah perlu membentuk suatu lembaga tersendiri yang non bank ya, khusus untuk membantu modal para UMKM di Indonesia ini ya. UMKM di Indonesia ini hampir 26.000 ya, hampir 26 juta ya jumlahnya di Indonesia ya. Dan paling banyak menampung tenaga kerja itu hampir 99% di Indonesia ini ya. Betapa besarnya peranan UMKM ini, usaha kecil dan menengah, kegiatan-kegiatan ekonomi rakyat ya di dalam mensupport ya perekonomian negara ya. Dengan kekuatan-kekuatan UMKM ini ya merupakan akar pada ekonomi sebuah negara ya. Akar ibaratkan sebuah pohon, akar dari sebuah pohon, kalau akarnya kuat maka sebuah pohonnya akan kuat ya, tidak mudah diterjang dengan oleh angin yang kencang atau oleh ekonomi global kalau ekonomi rakyat ini kuat. Seperti tahun 1998 di mana ekonomi rakyat begitu ya kuat dari terjangan krisis moneter. Bagi rakyat di daerah pada tahun 1998 tidak begitu terasa karena mereka banyak potensi, faktor-faktor produksi mereka pegang, sumber-sumber produksi mereka miliki ya, seperti tanah ya, kebun ya, dan
sebagainya ya. Nah, coba kalau waktu itu Indonesia tidak kuat ya ekonomi rakyatnya, mungkin sampai sekarang sangat terasa lama rasanya ya. Nah, krisis kita ya. Nah, sehingga Indonesia termasuk negara yang cepat keluar dari ya krisis moneter ya, dari tahun 1998. Nah, ini karena kekuatan akar ekonomi rakyat. Nah, sekarang solusinya pemerintah bisa bantu modal ya yang dengan bunga sangat ringan seperti yang terjadi di Malaysia. Ada namanya Bank Bumi Putra ya. Di Malaysia itu ada Bank Bumi Putra. Dia khusus ya, dari rumah ke rumah memberikan bantuan modal kepada masyarakat ya untuk membuka usahanya dan membantu kegiatan usaha yang sudah ada. Namun ya tetap didampingi. Jadi pemerintah juga harus membentuk lembaga yang selalu mendampingi kegiatan-kegiatan usaha masyarakat yang telah mendapat bantuan modal dari pemerintah, sehingga ya didampingi dengan apa sumber daya manusianya ya. Nah, karena kita tahu para UMKM ini ya sumber daya manusianya ya rata-rata lah SMA ke bawah ya, sehingga di dalam kegiatan usaha perlu didampingi dengan pengenalan manajemen yang baik di dalam mengelola kegiatan usaha. Nah, sebenarnya itu yang kedua ya. Jadi dibantu modal ya, kemudian ya didampingi ya, diarahkan. Kemudian yang ketiga ya, bagaimana UMKM ini bisa memasarkan produknya. Nah, sekarang ini kan sama ini kan banyak produk-produk yang dihasilkan ya, oleh rakyat oleh rumah tangga ya, namun bingung mereka untuk memasarkan ya. Contoh dulu ada kejadian saya pernah baca di Kaposulu, bahkan sampai sekarang banyak penghasil madu, peternak madu ya, untuk memasarkan menjadi kesulitan. Kenapa? Tidak ada yang memfasilitasi ya bagaimana memasarkan itu, padahal itu kan income pendapatan yang bisa menambah pendapatan rumah tangga ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, belum mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan perhatian di Indonesia ini untuk para UMKM. Mereka lebih banyak berdiri sendiri. Memang ada fasilitas dari pemerintah, pengurangan bunga ya, bunga pajaknya kemudian aturan-aturannya. Cuman ya dari segi aspek modal, mereka kan butuh modal untuk pengembangan usaha. Ada yang baru mau buka usaha, tidak ada modal. Ada yang sudah buka usaha, modalnya sedikit, pengembangannya susah. Nah, kemudian setelah mereka bisa berhasil memproduksi barang yang sifatnya industri hulu, tapi mereka susah untuk memasarkan. Nah, itu juga yang perlu mendapat kajian dari pemerintah, khususnya di Indonesia ini ya. Nah, kemarin juga ya, saya kan hobi keliling dari ya itu kios berikutnya ya, tempat para UMKM memasarkan ya, produk sambil jalan, waktu libur, waktu tidak berada di kampus ya. Yang lalu ya kebetulan saya juga ya bagian dari ya sebagai ketua himpunan ya, pengusaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sintang. Walaupun waktu ya sekarang sudah berakhir sampai tahun 2020, namun cukup 5 tahun saya membina para UMKM. Nah, sampai sekarang saya masih lanjutkan walaupun saya secara pribadi, karena saya sangat respect sekali bagaimana ekonomi usaha mikro ini bisa bangkit sehingga ya akar ekonomi kita lebih kuat. Kita menunjang program pemerintah, cuma pemerintah mesti adakan peninjauan kembali bagaimana cara membina UMKM ini supaya cepat berkembang, cepat besar ya, bisa menopang ekonomi nasional, menambah daripada penerimaan negara di itu APBN. Jadi kita tidak perlu sedikit-sedikit import yang kita hasilkan. Bahkan menurut teori Adam Smith tahun 1778 mengatakan bahwa suatu negara itu boleh import
tapi bagi yang tidak bisa dihasilkan oleh rakyat di negara tersebut. Tapi kalau yang bisa dihasilkan, jangan import. Itu akan mematikan ya produk yang dihasilkan oleh rakyatnya sendiri. Nah, yang ada didorong ekspornya. Nah, begitu pula kalau memang yang tidak bisa dihasilkan sendiri, ya silakan impor, karena untuk memenuhi kebutuhan rakyat itu tidak jadi masalah. Itu yang menjadi catatan pertama ya. Yang kedua, dengan UMKM ini bangkit, itu bisa meningkatkan ekspor. Jadi tidak kita minus ekspor ya, neraca pembayaran kita semakin ya ini anjlok ya. Kita tidak bisa mengandalkan hanya beberapa sektor ekspor saja, seperti hanya sawit, karet dan lain, tapi pada sektor-sektor ekonomi rakyat itu kalau bisa ada bapak angkat yang ditunjukkan oleh pemerintah memfasilitasi ekspor kepada hasil-hasil alam yang dihasilkan oleh rakyat, saya yakin sekali ya, pendapatan negara semakin meningkat, pendapatan per kapita semakin meningkat, ekspor semakin meningkat, hutang kita pun semakin menurun. Nah, hutang kan akibat apa? Akibat penerimaan negara kita sedikit. Nah, kalau penerimaan negara kita banyak, meningkat di APBN, tentunya kita tidak perlu banyak berhutang lagi. Bahkan hutang bisa kita cicil sedikit demi sedikit hutang negara. Nah, ya. Nah itu ya, saya sebagai akademisi ya tentunya ya berdasarkan teori-teori yang ada dan praktik yang ada di lapangan. Ya, saya kan ya juga melakukan berbagai survei ke lapangan. Jadi kita tidak hanya di atas meja. Jadi kalau di atas meja saja, bagaimana kita tahu keadaan sebenarnya? Jadi ada sebuah istilah ya yang sering muncul, tidak ada istilah ada asal bapak senang. Ya kalau kita mengatakan keadaannya kurang baik di lapangan, ya kita katakan yang sejujurnya. Ya, kalau memang baik, ya baik. Nah, itu sehingga keputusan yang diambil oleh pemerintah ya, itu valid dan hasilnya positif. Ya. Nah itu yang penting. Ya. Nah, untuk saat ini sebenarnya ekonomi Indonesia sudah cukup bagus, cuman itu ya rapuh ya. Kenapa? Akar ekonomi rakyat ini sekarang ini sedang ya kurang ini ya, kurang mendapat perhatian. Nah itu yang ya menjadi perhatian kita bersama ya. Nah, oleh sebab itu saya kira ini sebuah ya, masukan untuk pemerintah untuk kita bersama gimana ya kita bisa ya secara bersama dan gotong royong supaya negara ini bisa bangkit ya, bisa lebih sejahtera daripada pada saat ini rakyatnya ya. Oke, para pemirsa mana saja pun berada ya, sampai ketemu lagi ya, di channel YouTube saya Bung Darkim. Jangan lupa silahkan like and share, subscribe jika ingin ya menonton video-video saya berikutnya. Oke, semoga Anda tetap dalam keadaan sehat selalu. Bagi yang merayakan Natal, saya ucapkan ya selamat Natal dan tahun baru ya. Terima kasih. Para pemirsa, jumpa lagi di channel YouTube saya Bung Darkim, dimana pada sore hari ini saya
mencoba untuk menanam kopi. Kopi ini jenis Arabica nih. Saya coba nanam kopi Arabica. Ini ada 50 pohon, 50 pokok nih. Saya beli ya dari Jawa sana ya, secara online. Ini kopi Arabica, setelah saya cek ya betul ya, ada 50 pokok semuanya ya. Kita mengisi waktu yang luang dan tanah-tanah kita yang kosong ya, kita tanam, mengisi waktu-waktu kita yang luang. Begitu kita libur sebegini ya, kita manfaatkan waktu kita untuk menanam. Jangan pernah kita memikir yang sifatnya instan ya, hanya tumpang sari ya, itu boleh untuk kebutuhan kita sehari ya, karena itu jangka pendek. Nah, dalam jangka panjang ini ya, karena umur kita juga ya, kita belum tahu, bisa jadi kita yang umurnya panjang. Nah, ini kita tanam ya, nanti mungkin berapa tahun sudah bisa berbuah. Yang penting kita pelihara dengan baik. Nah, cara meliharanya ya, kita bisa lihat petunjuk-petunjuk di buku, kemudian kita lihat lagi di YouTube dan belajar dengan orang-orang pertanian. Nah, tadi ya saya kebetulan ya, tadi waktu mau berangkat ke sini di jalan ya, saya singgah sebentar belanja di toko sembako, ketemu dengan orang pertanian memang yang kebetulan asalnya beliau itu dari daerah ini Bogor sana. Dia tugas di sini ya, tugas di sini di bidang di dinas pertanian. Nah, dia memberikan juga masukan dan saran ya, ini bagus katanya untuk ditanam, nanti katanya dikasih pupuk kandang, setelah sebulan baru dikasih urea. Nah, ini bagus untuk tanam. Ini jenis ini ya, kopi Arabica. Nah ya, budaya orang Indonesia ini kan hobinya ngopi ya, maka banyak warung kopi di mana-mana. Setiap kecamatan, desa, kabupaten, ribuan warung kopi. Nah, kita apa salahnya mencoba? Nanti kalau udah berbuah, apa salahnya kita ya coba produksi sendiri kecil-kecilan, kopi asli tanpa campuran. Itu yang kita inginkan ya. Nah, oke pemirsa, saya akan mencoba dulu lakukan penanaman. Sudah mengadakan penggalian lubang, juga saya isi dengan tanah bakar dulu supaya dia tidak terlalu panas, jadi tidak mati. Setelah sebulan baru kita kasih pupuk urea pemirsa, dan berikutnya kita kasih pupuk mutiara. Nah, kita akan coba ya. Selamat menyaksikan. Ini pemirsa, kita kasih ya pupuk yang dari tanah bakar nih. Setiap lubang kita kasih ya pemirsa ya, supaya dia tumbuh dengan alami awalnya. Karena akarnya belum kuat, belum boleh kita pacu ya, nanti bisa mati kalau itu pohonnya kalau kita langsung pacu dengan pupuk yang sifatnya kimiawi. Nah, ini para pemirsa, ini modelnya ya, kopi pohonnya kopi Arabica nih. Nah, jadi kita tanam para pemirsa. Manfaatkan waktu kita sebaik mungkin, semasih kita diberi kesempatan oleh Tuhan ya, untuk bisa berbuat. Paling tidak kalau tidak untuk kita, anak-anak cucu kita ya, syukurlah kalau kita masih bisa menikmatinya. Itulah ya pesan-pesan orang bijak. Jadi dia bukan hanya berkarya hanya untuk dirinya, tapi untuk anak cucunya dan generasi yang akan datang. Paling tidak kita berupaya bagaimana kita tidak harus semuanya membeli. Lebih bagus kalau memang ini kita bisa sekaligus produksi.
minimal untuk kita sendiri pemirsa ya. Nah, kita ini terkenal dengan tanah subur, luas, kemah, ripah, roh jenami, tutu tentrem katu hajo. Tapi kita punya tanah tidak ditanam, ya rugi, ya pemirsa, rugi sekali. Di Jepang sana terbatas tanah, mereka ya menanamnya apa di atas loteng untuk tanaman tumpang sari. Kita tanah luas, masa kita manfaatkan pemirsa. Oke, kita mulai menanam ya. Bismillah. Ini pemirsa yang saya tanam ini 50 batang nih. Kita lebih baik mencoba 1 kali ketimbang tidak pernah mencoba 1000 kali. Jadi setiap lubang yang sudah kita gali, kita kasih ya tanah bakar seperti ini ya. Nah, ini yang saya dapat, saya pelajari ya dari YouTube ya maupun dari Google, cara penanaman kopi ini. Kita harus banyak belajar, walaupun bukan jurusan kita, tapi ada tempat kita belajar. Tenang para pemirsa, jangan malas belajar, itu aja. Ini para pemirsa, nah ini tanaman ini purang nih. Ini tanaman purang yang dimana umbi-umbinya nih bisa digunakan untuk tepung yang paling baik. Nah ini umbi-umbiannya untuk dibuat tepung. Ini yang paling dihobi oleh Jepang nih umbinya nih. Nah, nanti di ujung-ujung ini ada tumbuh ya kayak seperti buah. Nah itu namanya buah